Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara khusus yang akan kita selenggarakan pada tanggal 26 September hari ini sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020, karena kami ingin mempersembahkan sesuatu yang indah bagi Raja Kerahiman Ilahi dalam rangka pesta nama Santa Faustina yang menjadi pelindung dari paguyuban devosi Kerahiman Ilahi. Saudari-saudaraku, seperti yang selalu dilakukan oleh Puspita, setiap hari pukul 3 siang kita mendaraskan doa Kerahiman Ilahi. Maka baik juga kalau kita saat ini mempersiapkan diri melakukan 9 hari berturut-turut novena Kerahiman Ilahi seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Untuk itulah Puspita mengajak berkolaborasi dengan Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya untuk melaksanakan acara ini. Mari ikutilah dengan sepenuh hati demi cinta dan balas budi kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh selalu mau mengampuni kita. Silahkan Anda mengikutinya setiap malam pukul 7 sampai 8, dan kita nantinya tanggal 5 Oktober akan merayakan pesta nama bersama-sama dengan frater-frater dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Jati Jejer. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mari kita semua menikmati kerahiman Tuhan Yesus dalam acara novena Kerahiman Ilahi ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PDKI Keuskupan Surabaya yang mau berkolaborasi kembali bersama komunitas Puspita Keuskupan Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari para devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih, dalam momen perayaan lustrum ketiga Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya sekaligus perayaan pesta nama Santa Faustina, marilah kita mempersembahkan novena Kerahiman Ilahi sebagai suatu persembahan spiritual kita kepada kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda kepada Santa Faustina, mengapa kita perlu mendoakan novena Kerahiman Ilahi, yaitu supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Saudara-saudari devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku.
dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Dengan novena kerahiman ilahi, aku akan menganugerahkan segala rahmat yang mungkin bagi jiwa-jiwa. Adapun wujud-wujud doa novena kerahiman ilahi selama 9 hari, hari yang ke-1 bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Hari kedua bagi para imam dan kaum religius. Hari ketiga bagi jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Pada hari keempat bagi orang-orang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Yesus. Hari kelima bagi jiwa orang-orang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Pada hari keenam bagi jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak. Hari ketujuh bagi jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Hari yang ke-8 bagi jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium atau api penyucian. Dan pada hari ke-9 bagi jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Marilah kita mengikuti novena ini secara penuh dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Sekarang kita akan memulai novena kita untuk hari yang pertama. Wujud doa novena untuk hari ini adalah untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Mari kita memulai novena kita dengan menyanyikan Yesus Kau Andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Dengan demikian engkau menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Marilah kita membuka novena kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari devosan yang terkasih, menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, terlebih telah melukai hati Bapa yang Maha Rahim, hati Tuhan kita yang penuh kasih dan berbelas kasih. Marilah kita menyesali semua itu dan mohon ampun kepadanya. Allah yang Maha Rahim,
Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini. Khususnya bagi semua umat-Mu dan semua orang berdosa yang diminta oleh putra-Mu melalui Santa Faustina. Ampuni dan kasihanilah kami orang-orang berdosa yang malang ini. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan serta kasih putra-Mu yang tak terbatas itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita dapat bersama-sama menyimak bagaimana perjalanan hidup Yesus ketika Ia berkarya di dunia adalah seluruhnya untuk mencintai manusia. Dan semua itu tampak ketika Yesus menyadari betul bahwa Ia, Sang Anak Manusia, pada akhir hayatnya di dunia akan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk kemudian disalib, wafat, tetapi kemudian bangkit sekali lagi karena cinta untuk manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang tampak dalam peristiwa salib sungguh menggambarkan kepada kita kekuatan cinta dari Allah, kekuatan kerahiman Allah kepada manusia. Salib Yesus adalah tanda bagaimana Allah melihat kedalaman hati manusia yang meskipun berdosa, tetapi di dalam hatinya
membutuhkan dan bisa menerima keselamatan. Allah melihat cinta itu di dalam manusia, meskipun kadang tertutup oleh banyaknya dosa. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa manusia, tetapi melihat bahwa di dalam hati manusia, manusia ini bisa menerima keselamatan. Asalkan ia memiliki perantara, memiliki jalan kebenaran. Dan itulah yang kemudian menjadi dorongan, menjadi dasar Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sebagai manusia patut sekali bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena hidup kita di dunia ini menjadi jelas, menjadi memiliki makna, karena kita mendapatkan rahmat iman yang membawa kita sendiri pada keselamatan. Dan jelas iman itu hadir bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita ini istimewa, tetapi Allah lah yang melihat kita, manusia ini istimewa, sehingga Allah memilih kita semua untuk diselamatkan. Disitulah pangkal dari rasa syukur yang harus senantiasa kita rayakan di dalam hidup kita. Bahwa aku ini, di tengah segala dosa-dosaku, aku dicintai oleh Allah. Aku menerima sakramen baptis yang adalah sarana keselamatan yang Allah tempatkan sendiri di dalam diriku. Bukan karena aku pantas, tetapi karena aku dipantaskan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang hendaknya menjadi referen dari hidup kita, yang selalu kita ulangi setiap hari. Sehingga di tengah situasi apapun, di tengah situasi yang mungkin menjadikan kita merasa Tuhan jauh dariku, tetapi apabila kita ingat peristiwa kita dibaptis dan dipilih, hendaknya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu besertaku dimanapun aku berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merunut kembali detail yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa akhir hidupnya ia akan diserahkan kepada tangan manusia. Kemudian kita bisa melihat respon para murid. Mereka tidak memahami apa yang disampaikan Yesus. Mereka tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus. Bisa jadi memang para murid pada waktu itu belum menyadari apa yang hendak menjadi tujuan Yesus hadir di dunia. Mungkin bisa jadi para murid masih beranggapan di dalam pemikirannya bahwa Yesus adalah pembebas bangsa Yahudi, raja yang tidak mungkin akan diserahkan mati secara hina. Tidak mungkin. Mungkin itu bisa jadi yang menjadi pemikiran para murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi ketidakmampuan para murid untuk menangkap makna pengorbanan Yesus itu juga bisa menjadi cara berpikir kita. Yesus mengorbankan dirinya agar kita hidup sebagai orang beriman yang merdeka. Tidak lagi terbelenggu dalam dosa, tapi merdeka untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Itulah tujuan dari penebusan Yesus. Kita terbebas dari dosa, memiliki jalan dan tujuan yang jelas, yaitu mencintai Allah dan manusia. Itulah hendaknya yang menjadi selalu hal yang kita syukuri. Tetapi bisa jadi memang karena kelemahan dan dosa kita tidak menyadari hal itu. Kita sudah memiliki waktu jadwal untuk beribadah. Kita kusuk, kita menyerahkan seluruh doa kita. Tetapi bisa jadi
Karena kelemahan kita, hal itu tidak terjadi ketika kita berrelasi dengan sesama. Mungkin kita masih menganggap orang lain rendah, kurang mempercayai orang, kita menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk kekurangssadaran kita bahwa selama ini kita sudah diajak untuk merdeka dari hal-hal seperti itu. Kita dipanggil untuk mempersembahkan diri, tetapi masih dalam banyak kesempatan kita mencari hal-hal untuk diri kita sendiri dan mungkin kadang malah melukai orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerahiman Yesus memang sangat nyata bagi kita orang-orang berdosa. Dan apa yang menjadi ujub doa novena pada novena yang pertama ini, yaitu untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, tidak lain sebenarnya ditujukan juga untuk kita sendiri. Siapa sih orang yang tidak berdosa di dunia ini? Tentu kerahiman Tuhan, pengorbanannya yang akan diserahkan ke tangan manusia itu untuk kita semua, agar kita memiliki jalan pertobatan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai seorang beriman yang mengakui bahwa kita semua adalah berdosa, tidak ada hal yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang menjadikan kita lebih dari orang lain. Tetapi yang harusnya selalu kita dengungkan dalam hati adalah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Maha Cinta dan Maha Rahim yang mengangkatku dari lembah kedosaanku menuju pintu pertobatan. Pertanyaannya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, maukah aku membuka hati, membuka pintu pertobatan agar rahmat kerahiman Allah yang begitu besar itu bisa mengubah diriku dan menjadikan aku semakin merdeka dalam mencintai Allah dan sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu adalah mengasihi dan mengampuni kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Terimalah kami semua dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Janganlah membiarkan kami terlepas daripadanya untuk selama-lamanya. Semua ini kami mohon demi belas kasih-Mu yang bersatukan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus yang Maha Rahim, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu pada segenap umat manusia, khususnya para pendosa yang malang. Sesungguhnya mereka pun telah tertampung dalam hati-Mu yang penuh belas kasih. Demi sengsara yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami, supaya kami dapat memuji kemahakuasaan dan kerahiman-Mu sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan doa kita dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami Dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku Persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku Persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan gelar Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,
seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kami berdoa bagi pertobatan semua orang berdosa, bagi orang yang keras hati, dan bagi pertobatan dunia. Kami mohon Engkau sendiri yang akan menyentuh mereka. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. sertailah pula bagi semua umat-Nya yang terus berupaya menemukan Engkau dan ingin menjadi murid-murid-Mu yang semakin dewasa dalam iman. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwijoko, dan para imam, biarawan, biarawati. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan masing-masing. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Engkau telah bertemu mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat mereka, Engkau menghibur mereka, dan Engkau menyembuhkan mereka. Kau juga yang membebaskan mereka dari rasa takut, dari rasa sedih dan kehilangan harapan. Engkau meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon ya Tuhan, yang paling berbelas kasih, akhirilah wabah mengerikan yang mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berkati, bantu, dan ilhamilah kami semua dan mereka yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan, perkuatlah iman kami, hidupkan kembali harapan kami, dan tingkatkanlah kemurahan hati kami. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, sudilah Engkau memandang kami yang saat-saat ini menghadap-Mu di sini. Berkenanlah mengampuni semua pendosa, sebab demi keselamatan kami, Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami tidak ragu-ragu menyerahkan dirinya ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari devosan yang terkasih, doa novena hari pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyanyikan nyanyian penutup. O rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku pun takut sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega, besar niat rahmat Tuhan di awal imanku. Demak gelap penuh jerah, membelenggu jiwa, karuniamu membebaskan, mengantarku pulang. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku.